Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hamid. Saya di sini akan mempresentasikan untuk ujian akhir semester mata kuliah akuntansi biaya kelas MC 502 dengan dosen pengajar Ibu Pustika Ayuningsih. Ujian akhir semester ini merupakan lanjutan dari tugas akuntansi biaya. Untuk kasus yang pertama adalah konsep biaya manufaktur. Estimasi biaya per unit untuk CNR ketika perusahaan beroperasi pada tingkat produksi dan penjualan 12.000 unit adalah sebagai berikut. Ada item biaya dan estimasi biaya per unit. Untuk item biaya bahan baku langsung adalah $32, tenaga kerja langsung $10, overhead pabrik variabel ada $15, overhead pabrik tetap $6, lalu pemasaran variabel $3, serta pemasaran tetap $5. Dari data ini kita akan mencari identifikasi estimasi biaya konversi per unit, lalu identifikasi estimasi biaya utama, lalu ada estimasi total biaya variabel per unit. Untuk penyelesaian sendiri, untuk konversi per unit adalah tenaga kerja ditambah dengan overhead variabel, lalu ditambah dengan overhead tetap, ketemu untuk biaya konversi per unit yaitu $31. Lalu B untuk biaya utama adalah bahan baku langsung ditambah dengan tenaga kerja langsung, yaitu untuk biaya utama adalah $42. Lalu ada biaya variabel per unit yaitu overhead pabrik variabel ditambah pemasaran variabel lalu ditambah lagi dengan pemasaran tetap. Untuk biaya produksi variabel per unit adalah $14. Lalu untuk kasus yang kedua adalah metode harga pokok berdasarkan pesanan. Berdasarkan pesanan berikut yang berkaitan dengan 3 pesanan yang masih dalam proses nanas company selama bulan Januari adalah biaya yang diberikan periode sebelumnya. Pada pesanan nomor 66 adalah $40.000, pesanan 67 $15.000, lalu pesanan 68 adalah $0. Biaya yang ditambahkan selama bulan Januari untuk bahan baku langsung adalah $35.000, untuk pesanan 67 $45.000, pesanan nomor 68 $54.000, lalu tenaga kerja langsung $45.000 untuk pesanan nomor 66, lalu ada $40.000 dengan pesanan nomor 67 serta $35.000 pada pesanan 68. Untuk overhead pabrik sendiri adalah yang dipertanyakan. Lalu jam mesin yang digunakan selama bulan Januari adalah nomor pesanan 66 adalah 720, pesanan nomor 67 adalah 640, pesanan nomor 68 560. Dari situ kita akan membuat ayat jurnal yang sesuai untuk mencatat setiap transaksi di bulan Januari berikut ini. Yang pertama adalah bahan baku langsung yang dikeluarkan dari gudang ke barang dalam proses, lalu beban gaji didistribusikan ke barang dalam proses, lalu overhead pabrik dibebankan ke produksi untuk periode tersebut, lalu yang keempat adalah pesanan nomor 66, nomor 67 diselesaikan dan ditransfer ke gudang barang jadi. Untuk penyelesaian sendiri adalah untuk ayat jurnal transaksinya. Nomor 1 adalah BDP adalah biaya bahan baku pesanan nomor 66, 67, 68 dengan debit $134.000, kredit $134.000. Lalu yang kedua BDP biaya tenaga kerja langsung, beban gaji dan upah, debit $120.000 dan kredit $120.000. Lalu yang ketiga BDP dan BOP dibebankan adalah debit $96.000 dan kredit $96.000. Lalu yang keempat persediaan produk jadi pesanan nomor 66 dan 67 untuk debitnya adalah $233.000. Lalu untuk BDP bahan baku dengan kredit $80.000, BDP biaya tenaga kerja dengan kredit $85.000 dan BDP biaya overhead pabrik dengan kredit $68.000. Lalu kasus yang ketiga adalah metode harga pokok proses. Taller Inc memproduksi suatu produk di 2 departemen. Produk ini dibuat dari lempengan logam yang dipotong dan dibentuk di departemen pemotongan. Produk ini kemudian ditransfer ke departemen perakitan, di mana bagian-bagian lain yang dibeli dari pemasok luar ditambahkan ke unit dasar. Oleh karena hanya ada satu produk yang diproduksi oleh perusahaan, maka sistem perhitungan biaya berdasarkan proses yang digunakan. Data yang berkaitan dengan operasi bulan November di departemen pemotongan adalah
Jumlah unit di persediaan awal adalah 800, jumlah unit yang mulai diproses selama periode berjalan 32.000, jumlah unit yang ditransfer ke Departemen Perakitan selama periode berjalan 34.000, jumlah unit di persediaan akhir atau 75% selesai untuk bahan baku, 40% selesai untuk tenaga kerja, 25% selesai untuk overhead adalah 600. Lalu dengan data persediaan awal dan ditambahkan di bulan berjalan adalah biaya yang dibawakan ke departemen sebanyak persediaan awalnya $17.923 dan ditambahkan di bulan berjalan adalah $68.225. Lalu bahan baku ada 2.352 ditambahkan di bulan berjalan 14.756. Lalu tenaga kerja langsung adalah 3.800 dan ditambahkan di bulan berjalan adalah 29.996. Dari data tersebut kita akan menghitung biaya unit ekuivalen untuk Departemen Pemotongan dan rata-rata tertimbang biaya per unit ekuivalen. Lalu membuat ayat jurnal untuk mencatat transfer biaya dari Departemen Pemotongan ke Departemen Perakitan. Untuk penyelesaian sendiri adalah menentukan jumlah unit ekuivalen. Departemen Pemotongan adalah unit ekuivalen ditransfer keluar, bahan baku 3.400, tenaga kerja 3.400, overhead 3.400. Lalu unit ekuivalen di persediaan akhir, bahan baku 450, tenaga kerja 240, overhead 150. Jadi total unit ekuivalen adalah dengan bahan baku 3.850, tenaga kerja 3.640, serta overhead 3.550. Untuk rata-rata tertimbang biaya per unit ekuivalen adalah biaya di persediaan awal adalah $17.923, tenaga kerja 2.352, overhead 3.800. Lalu biaya ditambahkan selama periode berjalan adalah bahan baku $68.625, tenaga kerja 14.756, overhead 29.996. Jadi total biaya yang harus dipertanggungjawabkan adalah bahan baku $86.548, tenaga kerja 17,108 dengan overhead 33.796 dibagi dengan unit ekuivalen bahan baku 3.850, tenaga kerja 3.640, overhead 3.550. Lalu biaya per unit ekuivalen bahan baku $22,48, tenaga kerja 4,7 serta overhead 9,52. Untuk ayat jurnal untuk mencatat transfer biaya dari Departemen Pemotongan ke Departemen Perakitan, untuk BDP Departemen Perakitan adalah 124.780, untuk BDP Departemen Pemotongan 124.780. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.